Baik, terima kasih ya Mas Sitwa. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Kalau tadi disampaikan oleh Profesor Miranda, bagaimana tugas kita berat karena semuanya sudah menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh Thor. Tugas saya luar biasa beratnya karena semuanya sudah lengkap. Saya tinggal menulis aja di belakang slide dan ataupun PDF saya, terima kasih gitu ya. Tulisannya terima kasih, thank you, dan kita udah tutup langsung tanya jawab. Tapi memang saya bersyukur, berterima kasih dari tadi awal Amang Situa saya mendengar Pak Luhut yang menyampaikan keynote speech dan juga Ibu Girsang dan berturut-turut CEO Citibank dan selanjutnya sampai sekarang kita sudah berzoom meeting sekitar 2 jam 17 menit ya, persis saya bicara sekarang udah kalau ditanya udah sempat semangat terus lemes lagi, semangat lemes lagi. Moga-moga sekarang pada fase yang semangat. Terus terang kalau bicara soal udahlah, slide-nya udah kita buang aja lah, udah selesai slide itu. Slide saya yang nomor 1, 2 udah diambil sama para Ivan, slide 3, 4 udah diambil pembicara lain, slide itu udah selesai. Jadi sudah tinggal yang tadi saya bilang thank you aja. Saya ada di Komisi 10 DPR RI. Terus terang kalau melihat track record saya sebagai wartawan politik, hukum, dan keamanan, harusnya saya di Komisi 10. Harusnya saya di Komisi 1 di bidang pertahanan keamanan dan informasi, atau di Komisi 2 di bidang pemerintahan dalam negeri, atau di Komisi 3 di bidang hukum. Tapi sejak awal saya menyampaikan kepada pimpinan fraksi, kalau boleh meminta dan kalau dipenuhi, saya ingin mengurus manusia. Saya ingin mengurus generasi muda. Ya, wabil khusus lagi anak-anak muda, bukan orang tuanya. Untuk itulah makanya ketika di Komisi 10 banyak sekali profesor doktor, banyak sekali kita bertemu dengan rektor-rektor, bahkan saya sekarang lagi ngurusin revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, ya karena saya juga di Badan Legislasi, dan saya juga lagi mempersiapkan peta jalan pendidikan, termasuk mempersiapkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita tahun 2003, ya meskipun saya hanya S1, ya karena tidak berkesempatan untuk S2, S3, apalagi mengejar jadi profesor, ya udah pasti kumnya nggak bakal dapat karena saya lebih mengejar sebagai karir, ya. Tapi concern saya terhadap pendidikan itu luar biasa besarnya, terutama dalam konteks membangun generasi muda. Jadi saya lebih senang melihat dari perspektif anak mudanya. Saya sudah pernah ke Del 2 kali. Meskipun Amang Luhut tidak tahu hal itu, saya bertemu dengan 1.000 anak Del, ya mahasiswanya, dari mulai 3 SMA sampai anak yang kuliah, dikumpulkan di auditorium, saya bicara dengan mereka. Saya sudah ke STT berkali-kali, dan juga ke Universitas Nomensen sudah, termasuk bicara dengan pendeta-pendeta muda di mana? Di Zetun, ya di Zetun, pendeta yang bertugas di Papua sampai yang bertugas di Sumut dikumpulkan di satu tempat di Zetun. Saya bicara dengan mereka juga, dan kita bicara tentang sumber daya manusia, kita bicara tentang talenta Indonesia. Ya, saya justru mengajak agar HKBP ini tidak berpikir secara linier. Saya ingin HKBP ini berpikir secara non-linier. Kenapa? Yang linier-linier tadi sudah dibantah oleh banyak narasumber. Bukan hanya soal kurikulum, bukan saja soal kualitas guru, bukan saja soal hal yang lain, tapi juga soal pendanaan. Itu sudah semuanya disampaikan dan itu sudah lengkap, dan itu menjadi buat HKBP untuk menentukan langkahnya hari ini dan ke depan. Tapi saya juga ingin berdiskusi dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pembina HKBP. Kebetulan saya juga dibaptis di HKBP Kebayoran Baru, dan saya di CD di HKBP Sudirman. Kebetulan CD cepat karena orang tua saya lupa mengarahkan saya CD, karena saya harus sekolah di luar negeri, sehingga saya harus mengambil yang cepat dan karena langsung berkarir. Dan saya justru mengajak HKBP untuk berpikir agak sedikit non-linear, ya mungkin kalau kita nggak usah bilang out of the box. Bagaimana HKBP itu betul-betul menciptakan talenta, bukan hanya memberikan sekolah, ya, menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan sekolah, di mana saya tiap hari terus terang ya berbicara dengan banyak pengelola sekolah, ya. Saya wirawiri seluruh Indonesia, bahkan kemarin saya bersama dengan Menteri Nadiem
Mendiknas, Mendikbudristek, saya ajak ke dapil saya di Jakarta Timur, melihat SD di sana yang sedang melakukan pendidikan tatap muka, SMP dan juga SMA. Kita melihat langsung bagaimana protokol kesehatannya, bagaimana sukacita dari anak sekolah untuk mereka bisa bersekolah kembali, bagaimana cara mengajar sampai ke ruang kelasnya, ya, bagaimana mereka menyelenggarakan pendidikan tatap muka terbatas. Nah, hal-hal seperti ini kita lakukan setiap hari. Ya, tadi saya sudah sampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Tapi yang memang sering saya sampaikan kepada anak-anak muda, generasi muda, dan kepada panitia, saya berharap di forum ini ada generasi muda. Ya, karena kalau bicara tentang bicara dengan pemangku kebijakan, bicara tentang dengan pengelola, itu sudah sering saya lakukan di DPR, ya, dalam RDPU, dalam forum-forum rapat kerja, apalagi tadi ketemu sama Badan Otorita Danau Toba, bicara dengan Ibu Girsang, itu udah kayak minum obat lah, ya. Tapi kalau ketemu sama generasi muda itu penting, ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka ini bukan hanya disebut kaum milenial dengan sembarangan, ya. Karena mereka ini justru di dalam kita customizing, ya, satu program untuk mereka, kita justru harus bisa melibatkan mereka. Kita harus bisa mengajak mereka. Karakteristik yang bagus dari generasi muda ini yang sekarang, itu mereka senang sekali diberikan ruang untuk partisipasi. Saya rasa para Ivan paling tahu lah, ya, karena para Ivan masih milenial, kalau saya sudah masuk kategori pembina milenial, ya, udah masuk di level 45 tahun ke atas. Mereka itu lebih senang diberikan ruang partisipasi, ruang ekspresi, kreativitas, dan kesempatan memimpin. Nah, hal-hal seperti ini harus kita betul-betul kita sadari ketika kita memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan. Ya, saya tidak mau masuk ke detail karena detailnya tadi sudah dipaparkan oleh banyak pembicara yang lainnya. Tapi saya ingin pada positioning, ya, positioning HKBP itu seperti apa. Nah, tadi saya dengar para Ivan juga banyak menyampaikan tentang firman Tuhan dan menyampaikan tentang bagaimana menjadi wajah Kristus di tengah dunia ini. Saya sangat setuju apa yang disampaikan para Ivan tadi. Kenapa? Karena itulah yang menjadi diferensiasi dari HKBP. Ya, begitu banyak sekolah-sekolah yang dikelola oleh bukan hanya HKBP. Kita bicara tentang Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kita bicara tentang sekolah negeri, sekolah swasta. Kalau di Jakarta Timur, Ramanginang, ya, saya itu sudah masuk ke 65 kelurahan di Jakarta Timur. Ya, memang jumlah kelurahannya 65. Saya pernah masuk pakai mobil besar, ternyata nggak tembus. Saya masuk pakai mobil Innova, ternyata nggak tembus. Saya harus ganti mobil pakai Rush, baru tembus, baru pakai motor dan jalan kaki. Ya, kondisi di sana tidak mudah. Kita nggak bicara 3T loh. Kita nggak bicara Lumban Tonga-Tonga. Saya bicara Jakarta Timur. Ya, 65 kelurahan saya masuk, 550 rumah saya masukin. Dan 85% saya duduk di lantai. Ya, selama 3 minggu terakhir ini saya bertemu dengan 3.700 orang tua murid. Ya, saya menyelenggarakan 46 pertemuan. Saya bicara langsung dengan orang tua murid. Ya, bertemu dengan mereka, mendengarkan mereka, dan saya juga baru berbicara dengan 1.500 mahasiswa secara terpisah. Ya, ini harus juga mereka menjadi stakeholder yang kita dengarkan. Ya, bagaimana pandangan mereka dan bagaimana pendapat mereka tentang hari ini dan hari ke depan. Tidak bisa kita monopoli. Ya, tidak bisa kita desain sendiri, tidak bisa kita karang-karang sendiri, tapi juga harus kita melibatkan mereka. Itulah yang namanya kolaborasi. Ya, itu yang namanya kolaborasi. Jadi karakteristik yang tadi saya sampaikan, menurut saya justru HKBP pada posisi mendorong mereka menjadi seorang talenta. Ya, kenapa talenta? Ya, ini ada kaitannya dengan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka yang digagas oleh Mas Nadiem, dan ini sangat saya setuju. Karena selama 25 tahun menjadi wartawan, saya sangat mendambakan sekali pihak kampus untuk mencetak talenta, bukan mencetak anak-anak yang IPK-nya tinggi. Bukan hanya itu. Saya banyak merekrut anak-anak yang IPK-nya tinggi. Bahkan kalau di Metro TV, di RCTI, 3,5 ke atas. Kalau nggak 3,5, mohon maaf, nggak lewat HRD. Tapi sorry to say, begitu mereka masuk sebagai seorang reporter, sebagai seorang presenter, sebagai seorang produser, mereka bukanlah talenta. Ya, mereka harus kami latih lagi, mereka minim skill dan lain sebagainya. Nah, inilah yang justru saya dorong bagaimana kita tidak
berpikir tentang lembaga dulu, kita tidak berpikir tentang satuan tiga. Ya, kalau di DPR ada yang di Badan Anggaran ada yang yang detail-detail perintilan dan sebagainya, tapi positioning kita. Bagaimana orang Batak Kristen, saya tidak bicara HKBP saja ya, karena kalau di Jakarta Timur saya banyak bertemu dengan GKPS, saya banyak bertemu dengan HKI, saya bertemu dengan HKBP, saya bertemu dengan GKBI, banyak sekali denominasi. Ya, saya nggak bisa beda-bedain dan nggak boleh kita beda-bedakan. Ya, bagaimana kita fokus agar mereka itu menjadi talenta? Kenapa? Ketika Jack Ma datang ke Indonesia, penutupan Asian Games dan bertemu dengan Presiden Jokowi, yang mereka bahas apa? Mereka menyampaikan talenta itu menjadi isu nomor 1 di dunia, saking cepatnya pertumbuhan ekonomi digital, sumber daya manusianya yang belum bisa mengejar. Ya, kenapa talenta? Nanti saya paparkan kenapa talenta dan apa itu talenta. Ya, itulah makanya tadi saya setuju dengan yang disampaikan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk keluar dari prodinya selama 3 semester. Ya, kalau saya dulu kuliah di Amerika, saya kuliah di Nebraska, saya SMA di Iowa, gitu ya. Saya magang di Jakarta Post, ya, karena saya mau jadi jurnalis seperti ayah saya. Saya mau jadi wartawan, saya magang di Jakarta Post tahun 1992, meliput pemilu 1992 selama 3 bulan. Ya, itu banyak sekali manfaatnya. Tapi yang ditawarkan saat ini adalah program Kampus Merdeka selama 3 semester. Bayangkan mahasiswa kita, mereka bisa mengambil hal-hal yang berbeda dengan prodi mereka, ya, sesuai dengan passion mereka, dan mereka bisa menjadikan itu sebagai awal dari karir mereka. Contohnya seperti teman saya, Najwa Shihab. Najwa Shihab, presenter nomor 1 di Republik Indonesia saat ini, itu dari Fakultas Hukum. Dia bahkan mengambil S2 Hukum, tapi tidak pernah praktek hukum. Ya, nah, alangkah indah dan baiknya ketika dia ada di kampus UI, passion dia itu diasah, sehingga ketika masuk di pertelevisian tidak harus menghabiskan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk dilatih lagi. Nah, Kampus Merdeka ini memungkinkan ini, dan saya sampaikan kepada Mas Dadin pertama kali setelah dia dilantik, dan Mas Dadin menyampaikan, Pak Putra, yang Anda khawatirkan itu kami akan kelola menjadi suatu program, ya. Karena saya sampaikan dari tahun 2007 ketika saya pensiun menjadi wartawan, saya pensiun tahun 2016 akhir, saya 2017-2018 masuk ke 65 kampus. Saya roadshow ke 65 kampus, ketemu dosen, ketemu rektor, dan lain sebagainya. Saya ingin tahu siswa yang mereka cetak, itu skillnya sangat rendah. Saya mau tahu. Karena jawaban itu tidak saya dapat. Sebagai seorang pemret, sebagai seorang GM, sebagai seorang manajer, ya, saya tidak dapat jawaban itu. Nah, dengan hal itu saya mendorong ketika Kampus Merdeka itu bukan hanya magang, ya, tapi mereka juga ada pertukaran pelajar. Mereka ada juga kewirausahaan, ada proyek mandiri. Nah, ini proyek mandiri luar biasa nih, mengembangkan proyek berdasarkan topik minat tertentu. Ada juga proyek kemanusiaan. Jadi kalau saya jadi bos dari karyawan baru ini, saya nggak akan tanya IPK kamu berapa. Saya nggak akan tanya kamu dari prodi mana. Itu udah selesai di HRD. Biarlah HRD yang tanya itu. Saya sebagai usernya mau tanya, Kampus Merdeka kamu waktu itu apa? Selama 3 semester kamu ngapain? Apa yang sudah kamu lakukan? Disitulah saya tahu itu talenta dia. Kalau dia bilang saya wirausaha dan segala macam, saya mau tahu model bisnisnya seperti apa. Ya, saya mau tahu model bisnisnya apa. Karena ketika kita bicara pada praktek sehari-hari, kita bicara soft skill. Ya, kita bicara soft skill. Dalam wawancara itu, itulah yang saya idam-idamkan dan saya dambakan. Saya ingin HKBP mengambil posisi seperti ini. Ya, positioningnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara kebijakan dulu nih. Karena kalau di DPR itu memang banyak sekali kita bicara tentang levelnya kebijakan. Bagaimana kita memposisikan, ya, lembaga kita di bidang pendidikan. Saya sangat terkesan sekali dan sangat menjadi pegangan saya sekali, ya, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan, dan saya menambahkan dalam Kolose 3 ayat 23 itu disampaikan,
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang namanya talenta. Ya, talenta itu tidak akan lekang oleh penghasilan, tidak akan lekang oleh jabatan yang stagnan, tidak akan lekang oleh COVID. Ya, saya senang sekali bapak saya itu sangat produktif ya. Selama COVID 1,5 tahun, dia nulis buku setebal 1056 halaman. Ya, jadi 2 buku, 1056 halaman. Itu yang namanya passion, itu yang namanya talenta, tidak akan lekang oleh apapun. Ya, karena dia sudah ketemu passionnya. Kalau bahasa jalanan, bahasa Betawi, saya tinggal di Mampang, itu seperti golok ketemu sarungnya. Mau digaji kecil, digaji besar, justru uang itu mengikuti kita. Karena kita sudah ketemu passionnya. Sekali lagi, ini yang keempat kali saya menyampaikan. Saya senang kalau HKBP mengambil peran itu. Mendorong anak-anak kita menjadi seorang talenta. Bukan sebagai seorang yang hanya mengejar kemampuan teknis mereka. Atau mengejar uang, mengejar jabatan, dan lain-lain. Karena itu akan ikut semuanya. Ya, kalau mereka bekerja seperti ada Tuhan di depan mereka. Ya, saya kebetulan agak lempeng-lempeng ya, lahir dan besar jadi anak wartawan gitu ya, sekolah jurnalistik ya. Tapi ketika saya kerja sebagai wartawan, ketika saya kuliah sebagai wartawan, saya ambil 2 fakultas. Pertama fakultas komunikasi, kedua ekonomi bisnis. Ya, jadi saya lulus dengan double degree. Selama saya kuliah, saya bekerja. Saya juga punya 2 job. Pertama saya bekerja di koran kampus. Yang kedua saya bekerja sebagai satpam, supaya saya punya uang tambahan untuk bergaul gitu ya. Nah, hal itu saya lanjutkan ketika saya lulus, langsung saya jadi reporter. Langsung saya meniti karir saya, ya, menjadi seorang pemimpin, manajer dan sebagainya, sampai puncak karir saya ketika menjadi pemimpin redaksi di usia yang sangat muda waktu itu. Salah satu pemimpin redaksi termuda di Indonesia umur 38 tahun, dan saya pensiun umur 42 tahun. Ya, sudah selesai. Karena kalau udah menjadi pemimpin redaksi, seperti Profesor Miranda, itu sudah menjadi gubernur Bank Indonesia. Ya, jadi kalau udah selesai itu ya sudah. Ya, tentunya saya punya passion yang lain, ya, yakni di bidang politik. Nah, saya akan berbahagia sekali kalau memang kita bisa mengarahkan generasi muda kita untuk mereka mengenal diri mereka siapa, tahu kekuatannya, tahu kelemahannya, tahu peluangnya, tahu ancamannya, ya. Jadi mereka itu perlu tahu, mereka perlu aware terhadap itu. Kalau tadi saya sampaikan sudah ada kesempatan di kampus, kalau tiba-tiba masuk fakultas yang salah pilih, dipilihin orang tua, baru sadar di semester 4, baru pindah lagi, udah ada. Ya, sekarang sudah tidak perlu kayak gitu. Ada yang namanya kampus merdeka, ada kemerdekaan. Ya, jadi kalau bisa tiba-tiba ikut teman masuk fakultas ekonomi, padahal senangnya dia sebenarnya di komunikasi, sudah ada. Jangan khawatir, 1,5 tahun bisa bekerja di Metro TV, bisa bekerja di .com dan lain sebagainya, tetap tersalurkan itu. Nah, jadi bagaimana kita mengenali diri kita, itu yang paling penting. Memahami potensi kita, mengembangkan diri kita. Ya, ini yang kalau saya ketemu sama mahasiswa, sama adik-adik generasi muda, bukan hanya mereka yang ada di top, tapi juga ada di Karang Taruna, saya menyampaikan ini, kembangkan diri kalian. 3 hal itu, ya, kenali diri kalian, pahami potensi kalian, dan kembangkan diri kalian, ya, dan rencanakan masa depan kalian. Ini hal-hal seperti ini kalau menurut saya HKBP bisa memberikan guidance, memberikan arah, direction kepada anak-anak kita. Karena terus terang saja anak-anak kita ini anak-anak labil, amang-inang semuanya, ya. Mereka ya kalau saya lihat ya, mereka itu kecanduan gadget dan medsos serta serba instan. Kita tahu itu ya. Tidak suka membaca, lebih suka menonton dan melihat medsos, ya, dan mudah dipengaruhi informasi hoax, sesat dan radikal. Ya. Jadi bayangkan kerinduan mereka untuk mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan, tapi jangan terlalu teknis. Yang penting tadi yang saya sampaikan tadi di awal, mereka perlu diberikan ruang kreativitas, dan mereka perlu diberikan kesempatan untuk berekspresi.
ekspresi yang paling penting, mereka mau mimpin. Mereka mau mimpin. Nah, ini kalau orang Batak agak susah ini, ya, memberikan estafet kepemimpinan kepada yang muda-muda ini agak panjang prosesnya, agak lama prosesnya. Ya, apalagi kalau memberikan mikrofon. Ya, kalau mikrofon itu dikasih sama anak muda, waduh, bisa dipegang terus nggak dilepas-lepas. Ya, ini pengalaman saya, gitu, melihat yang ada di komunitas Batak. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya menjadi fokus kita, karena apa yang disampaikan tadi sudah cukup lengkap. Nah, kita membawa anak-anak muda ini untuk bisa menemukan minat dan bakat mereka. Saya akan menjelaskan secara simpel sajalah. Ya, di sini kan banyak sekali akademisi ya, dan mengerti dan memahami. Tapi saya yakin di sini juga ada generasi muda. Ya, minimal panitianya ya, ada generasi muda di sini. Minat dan bakat itu yang menentukan passion kalian. Ya, saya sangat terinspirasi oleh bapak mertua saya, Pak Sabam Sirait, yang sampai usia 85 tahun beliau konsisten menjadi seorang politisi. Ya, itu karena passionnya, ya, karena minat dan bakatnya. Ini apa namanya, Amang Pendeta, dua-duanya persoalannya mertua sama bapak saya nggak lulus S1 ini. Jadi agak susah saya membanggakan pendidikan di forum pendidikan ini. Tapi moga-moga kualitas mereka setara dengan doktor dan profesor lah, ya. Jadi tidak usah diukur lulus S1 atau tidak, gitu. Jadi yang mau saya sampaikan, minat dan bakatnya ketemu. Ya, contohnya apa, Pak Putra? Putra dalam konteks yang sederhana. Terus terang, Bapak Ibu sekalian, saya ini kalau mau ditanya minatnya, saya itu sangat berminat menjadi penyanyi. Ya, saya sangat ingin menjadi penyanyi, tapi saya tidak pernah mengasah bakat saya. Bang Indang bisa bayangkan kan kalau saya menjadi penyanyi, ya kira-kira di Republik ini semua presiden sudah pernah saya wawancara khusus lah, kecuali Presiden Soekarno, ya. Dan saya juga udah pernah wawancara Presiden Barack Obama di White House. Ya, jadi kalau kira-kira dibalik saya jadi penyanyi, ya bisa dibayangkan lah, kira-kira kalau saya jadi penyanyi macam apa? Ya pastilah bukan kaleng-kalengan, gitu kan ya. Jadi, tapi karena saya nggak pernah mengasah minat bakat saya itu, jadi yang mau dengerin saya menyanyi, tinggal boru saya Siapudan yang umur 2 tahun. Yang 2 SMA sudah tidak mau dengar, 2 SMP tidak mau dengar, istri saya pun kalau mau dengar, kalau lagi mau menyenangkan hati saya. Gitu ya. Yang kedua, bakat tapi tidak punya minat. Ya, tadi disampaikan oleh Mang Situa, saya 4 tahun menjadi presenter nomor 1 di Indonesia 4 tahun berturut-turut. Ya, saya mau kasih tahu sebuah rahasia. Saya tidak punya minat jadi presenter dan penyiar. Itu terpaksa. Tapi saya punya bakat. Jadi minatnya penyanyi, tapi nggak punya bakatnya. Ya, punya bakat presenter, tapi nggak punya minatnya. Nah, inilah yang generasi muda saya harapkan Bapak Ibu di HKBP bisa membimbing. Terutama dalam kaitannya dengan yang tadi disampaikan, bekerjalah seperti ada Tuhan di depan kita. Bagaimana mereka menjadi perintah yang tidak akan lekang oleh apapun. Ya, tidak akan lekang oleh apapun. Saya saat ini sedang bekerja keras terkait dengan yang namanya learning loss. Kehilangan pengalaman belajar yang dialami oleh anak-anak kita selama 1,5 tahun. Saya luar biasa sedihnya melihat SMK di Jakarta Timur yang tidak bisa praktek selama pandemi. Bayangkan, ketika pertama kali pandemi, mereka baru 1 semester. Sekarang mereka sudah kelas 3 SMK. Perhotelan, permesinan. Itu bagaimana mereka? Mau jadi apa nanti setelah mereka lulus? Online semuanya. Bayangkan dengan fakultas kedokteran. Ya, masuk semester 1 online. Sekarang sudah tingkat 2, ya, udah tingkat 2 sekarang. Mau tingkat 3. Masih online. Nah, learning loss seperti ini, ya, kehilangan pengalaman belajar, itu dampaknya apa kepada mereka? Saya yakin kita peserta Zoom meeting ini nggak pernah lah kuliah pakai YouTube ya, kuliah pakai Zoom atau kuliah pakai Google Meet dan lain sebagainya. Ya, kita nggak pernah lah kita belajar di TVRI.
ya paling di universitas terbuka yang paling siap untuk melakukan itu. Tapi ini yang terjadi terhadap generasi muda sekarang. Makanya saya betul-betul mempush agar mereka segera melakukan pendidikan tatap muka terbatas. Karena I'm very, very worried. Saya sangat-sangat khawatir terhadap kehilangan pengalaman belajar yang sedang dialami oleh generasi kita. Ya, dan apa dampaknya kepada mereka. Nah, ini yang menurut saya semakin urgent, semakin penting untuk mereka bisa menemukan talenta mereka itu apa. Ya, minat dan bakat mereka itu apa. Nah, saya rasa saya tidak mau muluk-muluk Amang Situa di sini ya, karena saya orang praktis ya, saya berlatar belakang seorang jurnalis gitu ya, dan juga saya punya pengalaman juga menjadi mengelola perusahaan dan lain sebagainya, tapi juga sekarang menjadi politisi yang punya concern di bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga dan perpustakaan nasional ya. Kalau diminta untuk berkontribusi pemikiran terhadap pendidikan HKBP, ya, selain tadi yang sudah kita dengar, ya, hal itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, karena kalau nanti saya tayangkan slide saya lagi, yang panjangnya 22 slide ini bisa lompat-lompat terus, ya, karena sudah cukup lengkap tadi yang disampaikan. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan kepada kita sebagai kontribusi dari diskusi ini. Kalau ada yang kurang-kurang dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf karena memang saya kurang pintar menjadi penutup dari panelis diskusi ini, dan semoga kontribusi pemikiran yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk perkembangan dan juga untuk rencana ke depan dari pendidikan di HKBP. Saya rasa itu, terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati.